Hello, welcome to FA Channel. Kali ini kita akan membahas pelajaran mengenai ciri-ciri dan macam-macam descriptive text dalam bahasa Inggris. Actually, there are many kind of text in English, but one of them is descriptive text. Ya, sebelum pembahasan lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu descriptive text. Jadi, descriptive text merupakan salah satu jenis teks pada bahasa Inggris yang menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas karakteristik, characterize, dan sifat pada benda hidup dan benda mati. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan informasi yang jelas pada objek yang ditujukan kepada pembaca atau reader. Ya, jadi menggambarkan sesuatu atau mendeskripsikan sesuatu or describing something. Nah, bagaimana kita tahu bahwa itu adalah teks deskriptif? We have to analyze the characteristics of descriptive text. Jadi kita harus tahu dulu apa itu ciri-cirinya descriptive text. Seperti apa itu sih descriptive text? Biasanya dalam teks deskriptif kita selalu menemukan pola simple present. Penggunaan tenses tersebut karena descriptive text mendeskripsikan fakta-fakta yang melekat pada objek yang dideskripsikan. Ya, salah satu fungsi simple present adalah menunjukkan fakta dan sebuah kebenaran atau general truth. As an example, when we will describing about a motorcycle, biasanya menggunakan kalimat seperti ini. Kalau misalnya mau menggambarkan motornya ya, my motorcycle is Yamaha. The color is blue. Anda menggambarkan seperti apa itu motornya, warna apa itu motornya. Jadi kita lihat seperti apa karakternya dan seperti apa sifatnya. Yang kedua, selain dari ciri-ciri deskriptif yang pertama tadi menggunakan simple present, adapun ciri-ciri yang kedua yaitu banyak-banyak menggunakan kata sifat, adjective. Ya, dari fungsi deskriptif adalah untuk memberikan informasi sebuah objek atau benda yang sedang dideskripsikan. Nah, maka deskriptif yang banyak sekali kata sifat yang kita jumpai. Ya. Karena menggambarkan sifat, sehingga dalam teks deskriptif umumnya kita menemukan kata sifat, adjective. For example, beautiful, small, big, handsome. Ya, kata-kata yang seperti itu yang sering kita temui. Nah, selain menggunakan simple present tense, descriptive text juga banyak dijumpai kata penghubung, linking verb. Mungkin Anda sering mendengar apa itu linking verb. Jadi linking verb itu kata penghubung atau connection, yang merupakan sebuah kata kerja yang menjelaskan subjek dari sebuah kalimat. Nah, bagaimana aturan-aturan teks deskriptif? Jadi ada aturan-aturannya, tidak asal menganalisa bahwa ini adalah teks deskriptif. Jadi kita harus lihat dulu aturan-aturannya seperti apa. Jadi ada dua aturan dalam teks deskriptif. Yang pertama ada identification, kemudian yang kedua ada description. Jadi kita identifikasi dulu. Yang pertama, kita identifikasi dulu. Ya. Identifikasi terletak di paragraf awal atau di paragraf pertama, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sebuah objek yang ingin dideskripsikan. Jadi identification di sini berfungsi untuk memperkenalkan objek yang ingin kita deskripsikan. Misalnya kita mau memperkenalkan tempat, memperkenalkan orang, atau mungkin interesting place. Jadi kita identifikasi dulu apakah yang mau kita perkenalkan adalah tempat-tempat wisata, objek-objek yang wisata, atau memperkenalkan benda-bendanya, memperkenalkan benda-benda kesukaannya, atau memperkenalkan orang-orang terdekatnya. So we have to identification first. Selain itu, kita harus menjelaskan secara rinci objek tersebut pada paragraf selanjutnya. Jadi yang pertama kita
kita tentukan bahwa yang akan kita deskripsikan adalah sejenis orang, sejenis tempat, atau sejenis barang. Ya, nanti untuk lebih jelasnya, you may look at the picture. Ada penjelasannya, yang mana yang termasuk identification here. Kemudian, yang kedua ada description. Tadi di awal kita mengidentifikasi seperti apa yang kita mau deskripsikan. Nah, yang kedua yaitu description. Ya, pada bagian ini terletak penjelasan secara rinci tentang objek yang akan kita deskripsikan. Seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa dalam descriptive text secara umum menggunakan kata sifat. Jadi kita menjelaskan sifat-sifatnya. Misalnya tadi ketika ingin menjelaskan teman terdekatnya atau orang terdekatnya, ya, kita menjelaskan sifatnya seperti apa. Kalau di bagian pertama dijelaskan karakternya, di identification. Kalau di description kita jelaskan sifatnya seperti apa. Apakah dia baik, apakah dia pemalu, apakah dia smart, ya itu kita jelaskan. Kalau misalnya kita menjelaskan interesting place, kita tahu sifatnya seperti apa. Begitupun dengan barang. Ya, untuk penjelasan lebih lanjutnya, lihat contoh berikut ini. You may look at the picture. Which one as identification and which one as a description. Okay, I think that's all. Thank you.